Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk berdiskusi, untuk membaca, untuk menelaah, mengkaji fatwa-fatwa dan wasiat guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena beliau adalah seorang ulama yang betul-betul luas ilmunya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membaca pengajian-pengajian beliau, fatwa-fatwa beliau, dan wasiat beliau terkait dengan ulama. Quraisy Shihab telah menjelaskan bahwa ulama adalah orang-orang yang luas sekali ilmunya. Ilmunya tinggi dan memiliki khasiat, sifat takut kepada Allah. Beliau mengutip ayat Al-Quran yang maksudnya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ulama. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memiliki wawasan tinggi, pemahaman, memiliki cahaya dari cahaya-cahaya yang ada, karena ilmu merupakan nur, cahaya. Dengan sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka seorang ulama mampu mencerahkan, mampu membimbing, membina umat, masyarakat dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Sebagaimana tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membawa umat dari jahiliyah menuju keislaman, keimanan. Kenapa? Karena antara ulama dan para nabi, khususnya nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, punya kaitan. Makanya disebutkan di dalam penjelasan para tuan guru kita, kiai kita, ustaz kita, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Inilah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa para ulama ini adalah pewaris para nabi. Yang namanya pewaris berarti menerima warisan. Kalau Bapak Haji Syafiuddin mendapatkan warisan apa dari orang tua? Tanah. Apalagi Putra? Hah? Tanah.
Ya, dan ada warisan-warisan lain ya, Paman ya. Iya. Ya, apakah seperti? Ya banyak sekali sebenarnya warisan dari orang tua itu. Nasihat. Nasihat. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Jangan berpecah belah. Harus kamu patuh dengan saudara-saudara kamu. Banyak sekali sebenarnya. Selain tanah. Selain tanah. Ya. Nah inilah Sambungan silaturahmi kita disuruh. Siapa sahabatku, silakan kamu sambung. ya. Karena itu katanya orang tua kan dari ulama. Ya. Dari ulama. Dari ulama. Nah, dan ulama itu menerima patuah-patuah tadi itu dari para nabi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita melihat, ya, membaca dan menalaah, ya, siapa sebenarnya pewaris-pewaris itu. Nah, jadi kita melihat, ya, sekarang ini gitu kan, kelihatannya banyak hal yang terjadi, ya, kemungkaran di mana-mana, ya, bahkan kita ditimpa musibah bencana alam, ya, padahal kita alhamdulillah di Indonesia memiliki banyak sekali kiai, banyak sekali ulama, banyak sekali tuan guru. Nah, tetapi kenapa kita ditimpa oleh banyak sekali ujian dan cobaan, musibah bencana alam? Nah, jadi telah dijelaskan di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, ya, terdapat hadis yang menjelaskan tentang tercabutnya ilmu karena matinya seorang ulama. Nah, misalnya kita mengenal ulama yang terkenal di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita mengenal guru besar kita, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau telah meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW telah menjelaskan. Hadisu Abdillah ibn Amrin ibn al-As qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fabtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama langsung dari hati hamba, tetapi tercabutnya ilmu karena matinya seorang ulama. Sehingga bila tidak ada orang alim, lalu orang-orang atau masyarakat misalnya mengangkat pemimpin yang bodoh agama, tidak memiliki ilmu pengetahuan agama. Kemudian jika mereka memberikan fatwa, ya, ini mengangkat orang-orang pemimpin yang tidak memiliki agama dan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan, fadallu wa adallu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi ketika ulama yang betul-betul ulama, betul-betul mengamalkan ilmunya, meninggal dunia, maka akan terangkat pemimpin-pemimpin yang menurut hadis ini, ya, yang bodoh, yang tidak ada pemahamannya terhadap agama. Maka ketika pemimpin-pemimpin tersebut memberikan fatwa, tetapi fatwanya palsu, fatwanya
tidak benar. Kenapa tidak memiliki agama? Padahal fatwa-fatwa ini sangat berpengaruh terhadap umat. Maka hadis ini mengatakan fadallu wa adallu. Nah, ketika para pemimpin, para tokoh memberikan fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan, maka masyarakat, rakyat kita semua akan menjadi sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka tercabutnya ilmu itu, ya, bukan karena kita tidak memiliki ilmu, tetapi karena meninggalnya seorang ulama. Nah, oleh karena itu Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak beliau. Beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbataik fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Hai anakku, pergaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka dengan kedua lututmu. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmah sebagaimana Dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit. Nah, jadi nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya supaya putranya itu selalu silaturahmi, berkunjung, menuntut ilmu kepada ulama. Bahkan beliau menasihat supaya ketemu lututnya, supaya dekat gitu dengan lututnya para ulama. Ya, yang artinya bahwa selalu menuntut ilmu. Nah, inilah kelebihan ulama dan bagaimana akibat ketika seorang ulama itu meninggal dunia. Nah, dari sini mungkin sebelum kita membaca fatwa dan wasiat Bapak Maulana Syekh, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Niki, silakan. Siapakah sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai ulama? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan niki, mari kita baca pengajian Bapak Maulana Syekh. Beliau telah banyak menjelaskan tentang siapa sebenarnya ulama itu. Dan alhamdulillah sudah kita tulis dalam bentuk buku. Nah, beliau mengatakan supaya kita tidak tertipu. Karena di wasiat nanti kita akan baca di sini, beliau mengatakan bahwa banyak yang berlagak ulama di wasiat beliau. Nah, namun kita baca dulu fatwa beliau tentang siapa sebenarnya ulama itu yang bisa dikatakan ulama, orang alim. Beliau mengatakan, nah, ulama adalah orang yang sangat bersih hatinya. Nah, kita paham ini, paman. Ya, namanya bersih itu sunyi, sepi, terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kira-kira napi penyakit hati, paman? Dengki, sombong, takabur, hasad, iri hati, mau menang sendiri. Banyak sekali. Nah, kalau umat berpecah belah, apa yang menyebabkannya? Yang tadi itu ya. Yang tadi itu ada rasa Sombongan karena mungkin kekayaan, mungkin ilmunya lebih tinggi, merasa lebih, dia tidak mau mengalah. Nah, kalau ulama bersih, tidak ada itu. Tidak ada yang tadi itu, berdua. Nah, makanya jangan kita sombong, jangan kita iri hati, dengki, suzon. Nah, jangan dengan sebab tadi itu berpecah belah juga. Nah, kalau ulama berarti sangat bersih hatinya. Kalau kiai, tuang guru, ulama pasti terlepas dari sifat-sifat tadi itu. Nah, yang kedua, Bapak Maulana Syekh mengatakan alimur rabbani, yaitu alim yang diperoleh karena Allah. Jadi orang yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan langsung dididik gitu. Jadi dengan sebab
sering membaca kitab agama langsung disebut alimur rabbani. Nah, maka tanda-tanda orang yang tadi itu alimur rabbani menurut Bapak Syekh adalah kita bisa menandai dari setelah belajar. Nah, setelah menuntut ilmu. Kalau orang tersebut suka mengajarkan masalah dunia, berarti orang tersebut alim dunia. Alim dunia. Begitu sebaliknya, kalau setelah belajar, menuntut ilmu, suka mengajarkan agama, suka mengajarkan Quran, hadis, fatwa-fatwa, wasiat para ulama, ilmu-ilmu agama, maka betul-betul alimur rabbani. Tetapi kalau suka mengajarkan dunia, alim dunia. Nah, kita tanda itu. Nah, kemudian Bapak Maulana Syekh mengatakan, orang yang alim tidak berani terkena kotoran walaupun sebesar debu. Nah, Masya Allah. Ya lari kepada tadi itu, Paman. Kira-kira bagaimana kotoran tadi itu? Maksudnya? Dari segi hal, banyak hal ya. Ya misalnya suka menggunjing, ya suka kata-kata, kemudian mungkin jauh dari syubhat, kemudian makanan haram dan yang lain-lain ya. Nah, inilah sifat ulama, tidak berani terkena kotoran. Nah, kemudian beliau mengatakan kebanyakan orang alim karena mutamimah, karena pengarangnya adalah seorang waliullah dan juga hasiahnya seorang waliullah. Nah, ini jadi bagi para penuntut ilmu ini, dan dulu kita belajar mutamimah ya di Mahat. Kita belajar mutamimah waktu kita ngaji di Pancor, alhamdulillah ya, di Anjani. Jadi Mahat, adik-adik Mahat ini mengaji. Ya, mengaji kitab-kitab kuning, termasuklah mutamimah. Dan beliau mengatakan banyak orang alim dari kitab ini. Nah, oleh karena itu harapan kepada adik-adik yang masih belajar, yang masih menuntut ilmu, giatlah untuk membaca kitab mutamimah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk juga di situ yang rajin belajar ini, Tuhan. Nah, kemudian beliau mengatakan, nah jawabannya ini, tadi salah satu jawaban pertanyaan itu. Sifat para ulama adalah saling menyanjung. Nah, ini gimana maksudnya ini? Gimana ini? Saling menyanjung. Ya sama artinya mungkin saling menghargai. Saling mendukung. Saling mendukung. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Bagaimana kalau ulama atau kiai suka berpecah belah? Berarti tidak bersifat ulama gitu. Sifat ulama jauh dari ulama kalau suka berpecah belah. Nah, Bapak saya mengatakan sifat ulama itu saling menyanjung. Nah, misalnya alhamdulillah luar biasa Pelongo dapat ilmu, luar biasa Pelongo bisa ilmu nahu, ilmu sorob, luar biasa Pelongo bisa ilmu balaghah, ilmu mani, ilmu badi, ilmu tafsir dan sebagainya. Nah, mungkin seperti ini maksudnya. Alhamdulillah mungkin. Alhamdulillah gitu. Nah, ini mungkin maksudnya ya. Seperti mama saya kan ada ceritanya Pak. Kadang kalau mau belajar ilmu fikih, pergilah ke Kediri. Di sana ada tokohnya. Sahabat saya namanya Tuan Guru Abdul Hafiz. Nah, itu. Dia tidak mau sendiri. Tidak mau sendiri. Padahal dia juga Nah, berarti bekerja sama. Betul. Nah, ini mungkin maksudnya suka saling menyanjung. Ya, bahkan saya tulis di sini, Bapak Malaysia itu menyanjung banyak teman-teman beliau, bahkan menyanjung ulama-ulama para imam terdahulu di sini. Guru-guru beliau, apalagi guru-guru beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, nanti di surga ulama adalah yang paling pertama sampai di surga. Masya Allah. Tetapi, nah ada tetapinya ini. Ada tetapinya. Paling pertama sampai di surga, akan tetapi paling belakang masuk di surga. Nah. Ini kita belum tahu maksudnya. Apa maksudnya ini? Ulama itu paling pertama datang di surga, tetapi paling belakang masuk.
Iya. Nah, beliau menjelaskan, ya, mereka tidak akan masuk sebelum semua murid-murid dan sahabat mereka masuk surga. Nah, begitu. Gimana kira-kira Bapak Maulana Syekh? Beliau sudah meninggal dunia. Ini kita belum tahu Pak Guru. Bapak Tuhan Maulana Syekh di sana. Misalnya kita sudah meninggal dunia ini. Misalnya kita meninggal dunia. Jadi kalau menurut beliau ini, ya beliau memang sudah sampai di surga gitu kan. Tapi paling belakang masuk surga gitu. Kenapa? Menunggu anak cucu, murid-murid, abituren, pecinta, warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam. Nah, inilah sifat para ulama. Tetapi siapa yang ditunggu? Siapa? Tentunya yang setia, yang taat, yang berbakti, ya. Yang beriman bertakwa. Nah, beriman bertakwa yang mendakar kalau Bapak Maulana itu memperjuangkan agama melalui Nahdlatul Wathon, yaitu menghidupkan iman dan takwa. Nah, akhirnya berarti kalau kita tidak menghidupkan iman dan takwa, menyebarluaskan ajaran Nahdlatul Wathon, yaitu tersebarnya agama Islam di mana-mana, maka mungkin tidak termasuk tadi itu. Iya, tidak termasuk. Kita mau ikuti beliau masuk surga, wah jangan. Kamu dulu di dunia itu tidak taat, tidak setia, baiat, janji, ikrar, dan wasiat. Patwa saya mungkin, mungkin itu ya. Nah, tapi kalau mudah-mudahan kita dan semua warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam taat kepada para ulama, khususnya kita sebagai warga Nahdlatul Wathon taat kepada Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sehingga kita nanti beriringan. Artinya beliau sudah datang di surga. Kita di belakang. Nah, kita ngiring beliau. Nah, iya kena jaga mudah-mudahan ngiring ini kan. Nah, ngiring Syekh Hasan Masad, beliau guru-guru beliau. Nah, mudah-mudahan kita ngiring Bapak Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat karena beliau sudah menerangkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, Bapak Maulana Syekh mengatakan, senjata ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nah, itu paham. Jadi berarti kalau misalnya ada orang yang berstatus di dunia, artinya dipanggil sama masyarakat mungkin sebagai tuan guru, kiai, sebagai ulama. Kalau tidak memegang Quran, hadis, ijma, qiyas berarti bukan ulama. Karena ulama itu senjatanya adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kenapa? Ya, kalau di wasiat beliau menjelaskan landasan kita itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, maka dalam segala bentuk kehidupan harus kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Contohnya masalah apa yang sering kita diskusikan sesuai dengan judul-judul buku yang saya tulis tentang merajut persatuan, ya, umat, ya, melalui fatwa Maulana misalnya, atau bahasa dan sastra menuju persatuan warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam. Jadi konteks ajaran Al-Quran itu luas sekali, termasuklah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yang sering kita dengung-dengungkan supaya kita ini kompak, utuh, tegak teguh bersatu. Karena ini ajaran Al-Quran, dan ulama, tuan guru, para kiai harus tegak terhadap ini. Karena termasuk ajaran Al-Quran. Jadi harus tegak. Kalau sekarang sebagian saja dalil yang diambil ditegakkan berarti belum termasuk ulama. Kenapa? Karena senjata ulama menurut Bapak Maulana Syekh adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Oleh karena itu apapun permasalahan kita kembali. Ya. Kembali. Farudduhu ilallahi war rasul. Harus kita kembali kepada Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian beliau mengatakan, orang baru jadi ulama biasanya setelah selesai sekolah.
di dalam sekolah sekedar mengusahakan, ibaratnya. Jarang orang jadi ulama di waktu sekolah. Nah ini, ya seperti perjalanan-perjalanan para ulama yang kita kenal. Misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Bapak Maulana Syekh. Beliau terkenal itu menjadi ulama itu setelah beliau tamat sekolah. Kalau Bapak Maulana Syekh tamat dari Madrasah As-Sauladiyah. Nah, kemudian beliau mengatakan, kalau kita dengar nama ulama dan aulia disebut, harus disambut langsung dengan mengatakan atalallahu umrahu wa afiyah. Nah, ini. Kalau disebut ulama, atalallahu apa? Atalallahu umrahu wa afiyah. Atalallahu umrahu wa afiyah. Nah, tadi tidak disebut. Nah, contoh. Al-Mukarram, pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Coba. Atalallahu umrahu wa afiyah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atalallahu umrahu wa afiyah. Nah, kalau masih hidup. Nah, kalau beliau meninggal dunia, ya. Nah, nanti kita cari apa bacaannya ya. Nah, tapi ini kalau misalnya masih hidup gitu, misalnya sekarang para tuan guru kita, para ustadz kita, guru-guru kita, para kiai yang masih hidup ini kita sebut atalallahu umrahu wa afiyah. Nah, supaya dipanjangkan umurnya, supaya jangan seperti tadi itu hadis. Jadi tercabutnya ilmu itu karena meninggalnya para ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan, menghina, meremehkan ulama itu termasuk dihukum kafir. Ini pengajian Bapak saya ini. Nah, makanya tidak boleh. Iya. Kalau yang betul-betul ulama. Betul-betul ulama. Jadi kalau menghina ulama yang betul-betul ulama, karena Bapak Syekh membagi ulama di pengajian yang lain menjadi dua. Nah, jawaban yang tadi itu, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Gitu. Nah, kalau ulama akhirat, kalau kita hina, remehkan, itu sudah dihukum kafir. Gitu. Nah, na'udzubillah min dzalik gitu. Nah, beliau mengatakan, orang sekarang hanya mementingkan bahasa. Nah, ini. Jadi kita harus hati-hati gitu. Jangan hanya kita pintar berdialektika, ini Tuhan, berteori, berwacana. Contohnya lah kalau kita di Nahdlatul Wathon mengatakan saya setia, taat, berbakti, ya. Tetapi hanya di bahasa saja, gitu kan. Nah, atau na'udzubillah kita misalnya hanya pintar berbicara, pidato dan semuanya, tetapi di mulut saja. Nah, ini tidak baik ini. Supaya bagaimana perasaan kita, ya, di dalam hati kita, kemudian pikiran kita dalam otak kita, kemudian bahasa kita di dalam mulut kita, kemudian gerakan kita yang digerakkan oleh tubuh kita, ini betul-betul seperti tadi, setia, taat, berbakti, gitu. Nah, kemudian sikap ulama ada dua. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan dari Paman. Pertanyaan dulu ini kaitan dengan tadi lah untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, begini Pak Guru, kita kan sekarang melihat di Indonesia ini banyak sekali ulama, banyak tuan guru, banyak kiai, banyak penceramah. Tapi kenapa di saat politik turun, kelihatan mereka tidak bersatu. Lebih-lebih di NTB ini kebongkaran banyak sekali. Apakah ulama-ulama ini tidak berani? Tidak berani menegakkan kebenaran, agama. Sehingga agama ini ditegak, Islam ini menjadi jaya. Apakah ulama ini tidak berani?
Nah, Kemungkaran ini yang merajalela saat-saat ini. iya. Nah, mari kita coba baca lagi karena ilmu kita hanya mengacu kepada beliau dulu ini, ya. Jadi jawaban beliau, nah, ini yang kita akan bahas ini tadi. Makanya tiang sebut sikap ulama. Nah, sikap ulama itu ada dua menurut Bapak Maulana Syekh. Ya. Yang pertama, ada ulama yang tinggal di desa atau kampung. Nah, ini. Untuk berjuang memperbaiki masyarakat apabila dia kuat dan teguh pendirian serta alim. Nah, ini jadi golongan pertama ini. Jadi ulama yang tinggal di desa dan kampung atau di kota atau di masyarakat di NTB di Indonesia tinggal bergaul gitu. Nah, tujuannya berjuang memperbaiki masyarakat. Jadi ketika kemungkaran terjadi, ya, perpecahan misalnya, perpecahan umat terjadi, ditegakkan supaya bagaimana umat ini bersatu misalnya. Karena kemungkaran ini di depan mata ini. Di depan mata kemungkaran ini. Gimana menurut beliau? Di depan mata, ya. Nah, jadi menurut beliau ada ulama yang tinggal di desa itu, di kampung itu, di kota itu, di wilayah itu, di daerah itu untuk menegakkan kebenaran, memperbaiki masyarakat yang berpecah belah supaya bersatu. Kalau Bapak Maulana Syekh misalnya pada zaman Bapak Syekh kan selalu kompak. Jadi supaya masyarakat itu kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman, itu yang sering beliau katakan. Jadi berani beliau menegakkan, mengakomodir, datang ke masyarakat, berdakwah setiap saat, pagi, siang, sore, malam, ya, membuat majelis taklim tak berhenti-henti. Jadi tidak menunggu undangan, beliau sudah membuat jadwal khusus untuk menegakkan kemungkaran-kemungkaran yang alhamdulillah sekarang kita rasakan. Faedahnya, nikmatnya itu. Nikmatnya luar biasa. Jadi kita rasakan sekarang ini banyak madrasah, banyak masjid, banyak tuang guru, banyak orang alim yang dihasilkan oleh bimbingan, berkat bimbingan Bapak Maulana Syekh. Bahkan kita sempat belajar sama beliau. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, ada dua sifat. Nah, yang kedua ini ada ulama, ini menurut Bapak Maulana Syekh, ada yang tinggal atau bertempat di gunung atau di tempat yang sunyi, sepi. Sunyi, sepi. Tidak ada masyarakat. Sehingga tidak cepat terpengaruh situasi dan kondisi apabila dia alim. Nah, kalau ulama seperti ini, kalau beliau-beliau alim, nah, beliau-beliau ini tidak kuat pendiriannya. Nah, itu bedanya ini. Jadi misalnya ada ulama yang tadi itu berani tinggal bersama masyarakat, berdakwah di mana-mana, itu tandanya tegak teguh pendiriannya. Berani. Kalau sekarang ini uzlah. Uzlah, nyepi. Bahasanya beliau nyepi, pergi ke gunung. Tidak mau diganggu oleh masyarakat, oleh yang lain-lain. Maka ini kalau alim maka ini tidak kuat pendiriannya. Nah, tata alim pun beliau mengatakan tidak kuat pendiriannya. Apalagi kalau hanya uzlahnya itu untuk hal-hal yang jelek gitu. Nah, inilah Paman. Jadi misalnya kemungkaran sekarang ini terjadi, berarti kita tidak berani mengklaim. Ya seperti Bapak Ustaz tadi itu, ya ada ulama yang tadi itu, ada yang kuat pendiriannya, berani membela kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit, walaupun nyawa mungkin jadi taruhannya, gitu kan. Dan ada yang takut gitu, kurang kuat pendiriannya, bersembunyi, sepi. Nah, mungkin sekarang gunung jauh, Gunung Rinjani, ya mungkin sepi, menyepi di rumah, diam saja melihat kemungkaran. Nah, ini mungkin. Nah, oleh karena itu ya kita berharap sebagai masyarakat awam kan, semoga ulama kita ini teguh pendiriannya. Ulama kita ini kompak, utuh, tegak, bersatu, berani qulil haqqa walau kana murran. Ini maka kita awali, kita harapan kita, para pemimpin kita, ulama dan umara kita, mulai dari bagaimana masyarakat umat ini kompak utuh tadi. Nah, misalnya kompak kalau seperti di wasiat, kompak, wajib kompak membela agama. Nah, inilah yang beliau katakan. Nah, kemudian untuk mengakhiri, kita coba baca wasiat beliau ini.
supaya kita tidak salah, itu harus kita kembali ke ajaran para ulama. Contohnya guru besar kita. Nah, Bapak Maulana saya beliau mengatakan, aduh sayang. Nah, seperti pertanyaan pelongo tadi itu. Jadi kalau Bapak Maulana saya membagi ulama ini menjadi dua, ulama su atau ulama dunia. Yang kedua, ulama akhirat. Bahkan beliau mengatakan ini berlaga ulama di dalam wasiat beliau ini. Nah, ini khawatir kita ini. Jadi beliau mengatakan, aduh sayang, banyaklah orang berlaga ulama, padahal mereka masih sufaha. Kesana kemari penuh khuyala, merusak agama, merusak juhala. Nah ini. Jadi banyak, nih kata banyak itu apa artinya? Bapak Haji? Iya banyak, tidak sedikit Paman. Banyak. Lebih dari 10. Lebih dari, kalau menurut bahasa ya, kalau bahasa Arab ini kan, ya lebih dari 2 sudah jamak gitu kan. Iya, banyak gitu kan. Nah banyak orang berlaga ulama. Berlaga itu pura-pura berperilaku, bersikap seolah-olah seperti ulama. Gitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Ketika banyak orang berlagak ulama, bahkan kalau kita melihat secara budaya, ini budaya sosial, contohnya di NTB misalnya, ketika sudah misalnya sekolah ke Timur Tengah misalnya, ya langsung bergelar tuan guru, bergelar ulama, orang alim misalnya. Tapi mudah-mudahan kita husnuzon lah ini, kita husnuzon sama beliau-beliau yang sudah menuntut ilmu jauh, menghabiskan biaya sangat luar biasa begitu. Sangat kita husnuzon, menghargai beliau, insya Allah beliau termasuk ulama. Kenapa? Karena sudah capek-capek menuntut ilmu sampai ke Mekah, sampai ke Mesir, ke Yaman. Nah ini. Nah, maka kita yang tidak sampai ke situ ya kita berdoa. Semoga saja kita bisa, kalau tidak bisa ke sana ya mendengarkan beliau, ya belajar sama beliau begitu. Nah, kita berdoa juga supaya beliau-beliau tegak teguh, kompak utuh, bersatu sepanjang zaman gitu, untuk bagaimana berdakwah, menghilangkan kemungkaran tadi sesuai dengan pertanyaan tadi itu, menghilangkan supaya hilang sirna. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang berlagak ulama tidak memiliki ilmu. Ya, padahal mereka masih supaha. Nah, jadi saya sudah menulis di sini apa arti supaha itu. Nah, supaha diambil dari bahasa Arab, yaitu jamak taksir dari safaha, sabhan, sufuhan, yang berarti mengalirkan, menumpahkan, mencucurkan darah. Ya, safahar rajulu artinya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Nah ini khawatirnya itu. Artinya berlagak ulama tetapi mempengaruhi masyarakat, mengajak masyarakat melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna begitu. Nah, khuyala diambil dari kata khayalu yang berarti khayalan. Nah ini. Jadi tadi padahal mereka masih supaha, kesana kemari penuh khuyala, penuh khuyalan, hayalan, ngarang-ngarang gitu. Nah, merusak agama, merusak juhala. Nah ini, merusak agama dan merusak juhala. Juhala itu yang masih bodoh gitu. Jadi sudah bodoh dibodoh-bodohi. Nah tadi itu yang dikatakan tadi itu di dalam hadis tadi itu. Nah kalau Pak Abtu katanya, Pak Abtu bigeri ilmin. Nah, kalau para pemimpin-pemimpin tadi itu memberikan fatwa tanpa dasar, tanpa referensi, tanpa ilmu pengetahuan, apalagi itu dihasilkan disebabkan kadang ngarang-ngarang, tidak pernah membaca, ngarang gitu, dulu memberikan fatwa hanya tadabbur, hanya berpikir gitu, tapi tidak ada referensinya dari Quran hadis, ijma qiyas, fatwa dan wasiat para ulama, maka itu termasuk khuyala. Ya, ngarang-ngarang gitu, hayalan-hayalan. Nah ini yang merusak agama dan merusak para ini masyarakat, sudah bodoh dibodoh-bodohi. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah kita tinggal satu saja kita baca wasiat beliau, tinggal satu ya. Nah beliau mengatakan yang saya beri judul di sini fatwa palsu. Ya di buku saya yang satu ini. Ya. Aduh sayang, banyak sekali fatwa yang palsu. Disiarkan dengan berhawa nafsu.
Akhirnya umat banyak tertipu. Syukurlah NU aktif menyapu. Nah ini yang kita harapkan ini. Nah ini kita harapkan kepada bintang-bintang Nahdlatul Wathon. Jadi karena kita melihat zaman sekarang ini, zaman now ini banyak sekali kemungkaran-kemungkaran disampaikan oleh tadi itu yang membawa fitnah-fitnah. Ya, bahkan karena meninggalnya para ulama tuang guru kita yang betul-betul tuang guru, yang betul-betul ulama, maka diangkatlah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang juhala tadi, tidak memiliki ilmu pengetahuan agama, maka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu pengetahuan, maka padallu wa adallu, sesat, mereka sesat dan menyesatkan. Artinya ini udah orangnya sesat, lagi membuat orang lain tersesat. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah jadi jangan sekali, banyak sekali fatwa yang palsu, ini harus kita paham ini. Jadi disiarkan dengan berhawa nafsu ini, harus kita hati-hati gitu, walaupun sudah punya status dan sebagainya gitu. Akhirnya umat banyak tertipu. Nah syukurlah NU aktif menyapu. Nah ini oleh karena itu mari bintang-bintang Nahdlatul Wathon, para ulama-ulama Nahdlatul Wathon, para tuang guru, para kiai, para ustaz, ustazah, para dosen dan seluruh tokoh-tokoh Nahdlatul Wathon, bintang-bintang Nahdlatul Wathon, mari kita sapu ya, kita sapu tadi itu fatwa-fatwa palsu itu. Nah, mari kita kompak utuh menyapu, ya, menyingkirkan fatwa-fatwa yang tidak itu. Karena sudah ini kewajiban menurut hadis mar'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Nah, ila akhir. Nah, jadi kalau siapapun yang melihat kemungkaran maka harus dicegah dengan tangannya. Ya. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan niat hati. Lagu ya pering kediano di hati nanti melen kita umat bersatu, lagu teduh andi bergerak. Nah, lagu nih Pak Gula duit. Panggula beda bergerak. Nah, mudah-mudahan bergerak, kita yakin. Bergerak. Nah, beliau selalu bergerak ini, tapi ya mungkin inilah ujian. beliau selalu bergerak ini. Tuang guru kita alhamdulillah lah bergerak, pemimpin kita, tapi mungkin belum menemukan titik titik inti. Mana titik inti itu? Di hati yang kuat untuk bersatu. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan karena ini walaupun buku-buku ini tetap kembali ke bagaimana umat bersatu, itu kita tulis di sini. Alasan-alasan Bapak Maulana Syekh, fatwa-fatwa Bapak Syekh, wasiat beliau ya selalu berharap supaya umat ini bersatu. Nah, inilah harapan kita. Akhirnya mari kita sama-sama ya berdoa dengan sholat Nahdlatain. Mudah-mudahan diskusi kita, muzakarah kita atau bacaan kita tentang fatwa dan wasiat Bapak Syekh ini bermanfaat bagi kita, agama, keluarga kita, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Demikian dan terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh.